Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat yang dilakukan tengah malam hingga dini hari setelah tidur di malam hari. Dan sesungguhnya sholat malam merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud hukumnya sunnah, yakni mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun, seseorang yang menjalankan sholat tahajud, dia akan memperoleh kenikmatan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dan berikut ini efek yang akan dirasakan setelah kita terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Ada satu kisah nyata dari efek melaksanakan sholat tahajud yang dapat menjadi motivasi untuk kita agar kita tergugah melaksanakan sholat tahajud. Ada seorang lelaki paruh baya yang hidupnya sangatlah sederhana, dan dia pun tinggal di sebuah kampung bersama keluarganya, layaknya orang-orang di kampungnya. Lelaki ini bukan sosok yang berpendidikan tinggi, pendidikannya pun hanya sampai tingkat SD. Malah dia tidak tamat. Untuk soal pekerjaan pun jauh dari kata elit menurut pandangan sebagian manusia. Dia hanya seorang pekerja kasar dengan penghasilan yang tidak tetap pula. Namun kita jangan salah sangka, walaupun dia tampak serba kekurangan, kehidupan lelaki ini tampak sangatlah bahagia. Kehidupannya tenang, tentram dan berkah. Dan dia layak berbangga, sehingga dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, anak-anaknya termasuk anak-anak yang cerdas, bahkan semuanya bisa meraih gelar sarjana dan hidup berkecukupan. Akan tetapi bukan karena gelar sarjana yang membuat dia dan istrinya bahagia. Dia bahagia karena bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas wasilah keistiqomahan dan ketaatan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemudahan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Sahabat beriman, ternyata ada amalan yang senantiasa dia jaga dan hampir tidak pernah dia tinggalkan, yaitu sholat malam atau sholat tahajud. Setiap malam, terkhusus pada sepertiga waktu malam terakhir, dia selalu bangun untuk menghadap kepada Rabb-Nya dan bermunajat kepada Allah. Dia selalu menangis meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kehilapannya, terkhusus kehilapan dalam mendidik anak-anaknya. Dan dia pun kerap berdoa, "Ya Allah, ampunilah jika hamba-Mu ini salah dalam mendidik anak. Ampunilah ya Allah jika hamba-Mu lalai dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, jadikanlah keturunan hamba menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, sukseskan dunia dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin." Masya Allah, tabarakallah. Betapa pertolongan Zat yang Maha Kuasa akan sangat dekat dengan hamba-hambanya yang istiqomah menunaikan sholat malam. Hamba-hamba yang mengisi malam-malamnya dengan sholat, bermunajat dan berdoa kepada Allah, merekalah hamba yang mendatangi jamuan Al-Khaliq di sepertiga malam terakhir. Mereka rela menukarkan kenikmatan tidurnya agar bisa dekat dengan Rabb-Nya.
untuk memohon ampunan kepadanya dan mencurahkan isi hatinya. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar dan beragam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan inilah yang Allah serukan kepada hambanya yang mulia. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat atau qaulan syakila. Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-5. Dengan tahajud itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau dan orang-orang yang mengikutinya maqamam mahmuda dan qaulan syakila. Maqamam mahmuda adalah kedudukan yang terpuji. Artinya, dengan menjaga keistiqomahan sholat tahajud, kita akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah demikian, kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna. Adapun qaulan syakila adalah ucapan yang berbobot, ucapan yang penuh hikmah, penuh pembelajaran dan penuh dengan wibawa. Tampaknya setiap muslim khususnya yang sudah menikah dan punya anak memiliki qaulan syakila adalah sebuah anugerah. Sebab dengan inilah bisa menjadi modal yang berharga untuk bisa menaklukkan anak-anak. Dan di dalam sejumlah kasus, kita seringkali menyaksikan banyak orang tua, bahkan kita sendiri yang sering kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anak. Walaupun mulut sudah berbusa memberikan nasihat kepada mereka, tetapi sang anak tidak mau menaatinya. Bahkan mereka sering melawan dan memberontak. Mengapa demikian? Ketahuilah, bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena orang tua tidak memiliki qaulan syakila. Sesungguhnya, qaulan syakila tidak bisa didapatkan dengan gratis. Perlu perjuangan untuk mendapatkannya, serta doa dan latihan yang terus-menerus. Satu di antaranya dengan berjuang menjadi ahli tahajud, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan memberikan lisan yang berbobot kepada kita, ucapan yang selalu didengar oleh anak-anak kita. Maka dari itulah, tahajud bukan lagi sekedar beban atau kewajiban. Tahajud sejatinya adalah kebutuhan bagi kita. Kedudukan tahajud bagi hati bagaikan kedudukan makanan yang bergizi dan sebagai suplemen yang penuh nutrisi bagi tubuh kita. Dia akan menyehatkan jiwa raga, menerangi hati dan pikiran, mencerdaskan akal, dan mendekatkan diri dengan berbagai solusi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara kita agar bisa mendawamkan ibadah yang teramat sulit ini, tetapi memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa? Sahabat beriman, ada sejumlah tips atau cara yang bisa kita amalkan. Yang pertama, memohonlah kepada Allah agar kita senantiasa dibangunkan untuk melaksanakan sholat malam atau tahajud, terkhususnya pada sepertiga malam terakhir. Yang kedua, iringi doa kita dengan menyempurnakan ikhtiar, semisal memasang alarm, tidak makan sebelum tidur, dan tidak tidur larut malam. Atau bisa pula bersedekah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, bacalah fikih sholat malam. Ketahuilah keutamaan-keutamaannya dan kerugian-kerugian apabila kita melalaikannya. Yang keempat, perkuatlah motivasi dengan membaca kisah-kisah ahli tahajud, terkhususnya kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kisah para sahabat dan orang-orang yang bersama mereka, bagaimana mereka melakukannya dan apa yang mereka dapatkan. Dan yang paling terpenting adalah yang kelima, bergaulah dengan orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekatan diri kepada Rob kalian, penghapus dosa perbuatan buruk, dan pencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholat malam dengan sebagus-bagusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 9 perkara. 5 macam akan diberikan di dunia dan 4 macam akan diberikan di akhirat. Adapun 5 keutamaan yang diberikan di dunia adalah, yang pertama, akan dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Yang kedua, tanda ketaatannya akan nampak di wajahnya. Yang ketiga, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Yang keempat, akan dijadikan orang yang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Kemudian yang kelima, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bijak, yakni dia dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang alim. Sedangkan 4 keutamaan yang akan diberikan di akhirat adalah, yang pertama, wajahnya akan berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan keringanan ketika dihisab. Kemudian yang ketiga, ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat, seperti halnya halilintar yang menyambar. Kemudian yang keempat, catatan amalnya akan diberikan di tangan kanan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah, sholat tahajud merupakan sholat yang sangatlah dahsyat dan sangat ajaib. Segala aspek kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah, dan itu semua karena efek melaksanakan sholat tahajud jika kita rutin melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membangunkan kita dan keluarga kita pada sepertiga malam terakhir, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahajud, dan Allah pun mengaruniakan kaulan syakila dan maqaman mahmuda kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.